aku juga jadi faktor gitu. Ya kalau diselingkuhkan bisa lah kita cari lagi. Kalau aku sih ya, yang selingkuh, aku tinggalkan apa? Ya emang harus itu. Nggak ada alasan buat kita untuk bertahan dengan orang yang salah. Gitu. Film horor kenapa sih di Indonesia kok selalu menampilkan fried chicken? Maksudnya fried chicken di film Indonesia itu adalah paha dada. Dan yang pasti pokoknya ganteng. Iya. Apa yang benar-benar cuma mancing emosinya yang nonton? Kenapa sih keluarga atau kenapa sih anak-anak Indonesia, kenapa kita pemuda-pemuda Indonesia nggak bisa suka sama film Indonesia? Nah, salah satunya mungkin Giti kan tahu kan ya, apa kan penggemar drakor juga. Yeah. Alasannya, kenapa sih nggak suka sama film Indonesia? Bukan nggak suka sih, cuma ada beberapa film yang mungkin nggak terlalu bikin menarik gitu. Perbedaannya emang kelihatan banget. Ya dari gimana ya, cewek kan kalau lihat orang ganteng pasti pasti kelepek-kelepekan. Jadi apalagi Opa-opa Korea gitu. Jadi pasti yang dilihat itu bukan ini filmnya gimana apa, cuma yang penting ada idolanya yang lain. Face. Dan yang penting idolanya main, dan yang cewek cantik, cowoknya cantik itu udah suka banget. Oh gitu. Berarti lebih suka, kebanyakan cewek lebih suka opa-opa daripada abang-abang. Ya Allah, begini amat ya. Gimana itu? Abang-abang kan cowok Indonesia. Jadi kalau apa-apa menurut Indonesia kan kakak-kakak. Iya. Tapi emang gimana ya, beda banget gitu loh. Cara ya seperti video kita yang kemarin, sempat kan saya lihat video yang kemarin, ya itulah pokoknya videonya tuh kayak gitu, bener-bener nggak bikin Greget. Kok bisa ya kita aja yang nonton ini kok gini, kok gimana, dia yang buat itu seharusnya kan dia mikir gini biar yang nonton, yang nonton itu bisa seneng dan bisa wow banget gitu loh, dan nggak meninggalkan jelek Apa? Tidak meninggalkan jejak kesan yang jelek. Bocah ngapa ya? Bocah ngapa ya? Terus kan gimana ya, kalau film Korea itu memang benar-benar bikin aku baper banget, ceritanya baper, dan cerita alurnya tuh benar-benar sampai membuat yang nonton itu terbawa suasana. Itu alasannya ya. Dan yang pasti pokoknya ganteng. Sombong amat. Oke. Tapi kalau buat aku ya, karena aku sendiri orang yang kontra sama hal ini. Iya. Aku sih menyadari ada beberapa film yang di Indonesia bukan ya. Yang contoh film horor ya. Film horor kenapa sih di Indonesia kok selalu menampilkan fried chicken? Maksudnya fried chicken di film Indonesia itu adalah paha dada. Emang apa sih nggak boleh? Aku yang sebenarnya yang menyadari itu kenapa harus ada fried chicken paha dada, itu yang pertama. Kenapa tidak disebutkan fried chicken? Ada. Iya sih. Dan kalau secara teknis aku sendiri nggak mau mengomentari karena aku juga secara teknis belum terlalu paham ya, maksudnya belum seprofesional orang-orang internasional atau orang-orang di Indonesia yang sudah punya nama gitu. Kalau soal teknis mungkin yang komentari ya mungkin kebanyakan orang yang aku kemarin bikin story WA gantangan. Ya itu yang aku pertanyakannya itu Tuh, ya, jadi bukannya film itu semakin terkenalnya itu karena bagus, bukan, tapi karena ya kebocorannya itu loh, teknisnya kurang matang ya. Jadi kok bisa iya. Apa yang benar-benar cuma mancing emosinya yang nonton? Sebenarnya kan di film itu kan membawa sedih, orang mau bunuh diri. Malah Cuma ternyata bikin lucu gitu. Nah itu. jadi bunuh diri tapi ketawa gitu aja.
gitu. Jadi kita nggak bawa suasana itu yang pertama. Nah kalau yang apa ya istilahnya secara teknisnya yang mungkin salah ya, aku sendiri kan juga nggak sepinter orang lain gitu loh, aku masih belajar gitu soal teknisnya. Nah sama ya mungkin kebanyakan orang soal ada film green screen, jadi take-nya itu di studio, itu backgroundnya nanti ganti di awan, di langit atau di bukan banyak yang bocor gitu loh. Kayak animasi jadi kayak apa ya, jadinya bukan terbawa suasana tapi terbawa lucu gitu, terbawa ketawa. Apalagi kan netizen kan sukanya yang kayak gitu, ada salah dikit bakal dihujat terus sampai iya benar gitu ya. Jadi banyak adegan yang bocor gitu. Cuma kan emang dari temenku yang sudah pro emang bilang film itu nggak ada yang sempurna. Sesempurnanya film pasti ada satu atau dua atau lebih dari itu yang bocor tuh pasti ada, entah secara teknis, secara adegan itu pasti ada yang bocor gitu. Nggak ada yang nggak bocor, ada yang jumping, pasti ada yang jumping. Contoh kamera satu lagi gini nih, tiba-tiba setelah pindah ke sana udah gini, ada kan? Nah itu jadi kan sudah nggak sempurna. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita memikirkan soal film Korea sama film Indonesia, kalau film Indonesia memang perlu dibenahi, cara membenahi kita adalah memberikan kritikan bukan hujatan kepada si pembuat film. Semakin banyak film Indonesia yang peminatnya itu luar biasa, yang semakin banyak peminatnya, itu akan menambah ekonomi juga di Indonesia terutama, gitu, secara keuntungan gitu. Jadi ayo bareng-bareng buat teman-teman buat film, meskipun film cuma durasi di 5 menit, 10 menit, enggak apa-apa. Yang penting apa? Tujuan dari film itu apa dan juga motivasi dari film itu apa. Jadi jangan buat film asal buat, tapi buatlah yang bisa memberi pesan. Iya, jadi edukasi tetap ada dalam film itu, seperti itu. A few moments later. Fuckboy apa duda? Boy. Alasannya karena kalau kita duda, kita kan duda bisa. Gitu. Berarti sementara ya duda. Udah derajat fuckboy ya. Jadi kita fuckboy, kita fuckboy kan dari pasangannya banyak. Tapi kalau duda kan bisa nikah lagi. Duda kalau juga karena nikah, karena cerai atau duda karena ditinggal duda kan ada. Cuma misalnya kan pertanyaan ini, tapi karena dia milih fuckboy. Alasannya ya, fuckboy alasannya kenapa? Dia bisa menyeleksi yang mana yang baik, yang mana yang pintar, yang mana yang cantik, yang mana bisa diajak untuk serius. Setelah itu ketemu, putusin yang lain. Itu namanya seleksi. Itu bukan seleksi, tapi nyicip namanya. Itu jadi nyicip satu-satu. Kita manfaatin kalau ada cewek sama kita. Kita bukannya kita memanfaatin gimana banyak-banyaknya kita punya cewek, tapi apa? Kita manfaatin kalau kita bisa mendidik dia dengan cinta, ya udah. Baru kalau kita udah tahu kalau dia bisa dididik, kalau dia bisa serius, kan cewek yang cuma main-main kita tinggalin, kita fokus sama satu cewek. Itu karena itu sudah aku alami. Jadi itu pengalaman pribadi ya. Jadi pertanyaan tadi tuh nggak real. Itu. udah terbaik. Dan akhirnya secara realitanya aku sama pasangan tetap gitu kan. Karena apa? Aku sudah terbiasa menghadapi wanita dan mungkin apa aku juga jadi faktor gitu. Boleh, nggak apa-apa. Izin dulu tapi. Enggak. Karena emang nggak segampang itu jadi faktor. Oke, siap. A few moments later. Selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Why? Ya, emang bukan prinsip aku buat selingkuh. Bukan prinsipnya untuk selingkuh. Ya kalau diselingkuhkan, bisa lah kita cari lagi. Berarti itu juga ujungnya akhirnya ke keselingkuhan lagi. Kan dia yang mulai diselingkuhin, kan bukan aku yang mulai intinya. Berarti ini bukan lebih ke selingkuh atau diselingkuhin, ini siapa yang mulai berarti ini ya? Yang mulai. Gitu. Karena enggak sih kalau dia selingkuh tak tinggal. Kalau aku sih ya, saya yang selingkuh
aku tinggalkan apa? Ya emang harus itu. Nggak ada alasan buat kita untuk bertahan dengan orang yang salah. Gitu. Kalau aku, jadi Ya, jangan buang waktu. cari yang benar-benar setia lah.